Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau yang lembutkan hati kami, dan juga Engkau yang arahkan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, dan juga memiliki kemampuan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami. Tuhan, biarlah Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan materi, biarlah apa yang disampaikan benar-benar berasal dari isi hati-Mu Tuhan dan sesuai dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan membahas Yesaya pasal yang ke-51 ayat 1 sampai 8. Ini juga bisa dibilang sebagai lanjutan dari apa yang kita bahas minggu lalu di dalam Yesaya pasal yang ke-50. Kita sudah membahas bagaimana Sion atau Yerusalem itu menanggung kesalahannya sendiri, dan juga di situ ada nyanyian hamba Tuhan, ya, ketaatan dan ketabahan hamba Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ayat demi ayat, ketika saya mempersiapkan materi ini, saya teringat dengan satu kutipan dari Presiden Soekarno. Ya, beliau terkenal ketika mengatakan kalimat seperti ini, ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau yang dikenal dengan jas merah, disingkat sebagai jas merah. Presiden Soekarno mengatakan kalimat ini untuk memperingatkan bangsa Indonesia waktu itu tahun 1966, dan bagi Presiden Soekarno, sebuah bangsa yang meninggalkan sejarah, melupakan masa lalunya, maka bangsa tersebut itu tidak akan bisa menghadapi masa depan dengan baik. Karena pasti akan ada kesalahan-kesalahan yang diulang, terus kemudian juga bangsa itu tidak mengerti bagaimana mengarahkan kehidupan bangsa yang akan mencapai hasil yang lebih baik. Demikian pula nanti kalau kita mempelajari di dalam pasal 51 ini, Yesaya juga membukanya dengan perintah kepada bangsa Israel supaya mereka juga memandang masa lalu mereka, ya, mengingat masa lalu mereka, dalam arti ketika mereka mengingat karya Tuhan di masa lalu, itu akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk menghadapi masa kini dan mengarahkan masa depan. Saya akan masuk ke dalam pembagian struktur. Kalau di dalam pasal 51 itu ada 23 ayat, dan kita dapat membaginya menjadi 3 bagian. Jadi di dalam PA ini nanti kita akan mempelajari dalam 3 sesi, namun temanya tetap sama, yaitu kata-kata penghiburan untuk Sion. Bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Tetapi kalau kita memperhatikan, atau misalnya Bapak Ibu sekalian membuka Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, maka di dalam terjemahan tersebut itu jelas pembagiannya, dan juga ada judul-judul perikop yang bisa membantu kita untuk lebih mengerti apa isinya. Di dalam ayat 1 sampai 8 itu diberi judul kata-kata penghibur untuk Yerusalem. Kemudian ayat 9 sampai 16 judulnya adalah bangsa Israel minta pertolongan Tuhan, dan ayat 17 sampai 23 judulnya penderitaan Yerusalem berakhir. Jadi dari pembagian ini nanti kita akan bisa mengikuti alur dari puisi yang dinyatakan oleh Yesaya di dalam pasal 51 ini. Judul-judul ini dari terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Kemudian kalau kita mempelajari dengan detail apa yang akan kita ulas di dalam sesi kali ini, yaitu ayat 1 sampai 8, maka saya cenderung membaginya seperti ini, ya. Ayat 1 sampai 3 itu Yesaya menyatakan janji keselamatan dari Tuhan. Dan ini sebenarnya merupakan pengulangan, ya, karena di dalam pasal 40 ayat pertama, jadi pasal 40 ini adalah bagian kedua dari kitab Yesaya, ya, atau bisa dibilang kalau kita
mengikuti apakah Yesaya itu terbagi menjadi 2 atau menjadi 3 bagian. Intinya pasal 40 ini adalah awal dari bagian yang kedua. Dan di ayat 1 itu juga di situ dikatakan bagaimana ada berita pembebasan atau penghiburan ya dari Tuhan. Dan janji penghiburan atau keselamatan ini diulangi di dalam ayat 1 sampai ketiga di pasal 51. Kemudian ayat 4 sampai 6 itu menyatakan bahwa keselamatan dari Tuhan sifatnya kekal, dan ayat ke-7 sampai ke-8 menyatakan bahwa keselamatan dari Tuhan itu tidak tertandingi oleh kuasa manapun. Dan kalau kita memperhatikan gaya bahasa yang ditulis oleh Yesaya di sini, ada nuansa panggilan Tuhan yang kuat. Supaya apa? Supaya umatnya itu merespons dengan berbagai cara. Kalau kita perhatikan misalnya di dalam ayat 1 itu dimulai dengan kata-kata atau frasa dengarkanlah aku. Kemudian di ayat kedua itu ada frasa pandanglah Abraham bapa leluhurmu. Tadi ya dengarkanlah, pandanglah. Terus kemudian di ayat keempat ada kata perhatikanlah. Ayat ke-6 itu ada kata arahkanlah, dan ayat ke-7 itu ada kata dengarkanlah. Jadi ini semua, dengarkan, pandanglah, perhatikanlah, arahkan, dengarkan, itu adalah kata perintah atau bentuk imperatif. Tuhan memanggil umatnya supaya mereka benar-benar memperhatikan firman-Nya, dan mereka juga memperhatikan apa yang ingin Tuhan bukakan bagi mereka. Ini juga menjadi panggilan bagi kita supaya tidak hidup sekadarnya saja, tetapi juga kita merespon panggilan Tuhan di dalam setiap waktu. Panggilan itu bisa dinyatakan melalui firman Tuhan, juga melalui Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam peristiwa hidup sehari-hari, nanti kita akan melihat. Namun tetap intinya adalah kita berpegang pada panggilan yang paling utama yang dinyatakan di dalam Alkitab. Karena semua peristiwa itu harus kita nilai berdasarkan Alkitab. Jadi kita jangan menilai Alkitab dari apa yang kita rasakan atau kita pikirkan, kita alami. Itu karena keadaan berubah-ubah, kita bisa goyah. Seperti juga umat Tuhan ketika mereka ada di dalam keadaan yang menderita, tertekan, mereka itu bisa goyah dengan janji Tuhan. Tetapi kita diajar untuk menilai situasi kita berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Janji Tuhan itu begitu kuat, dan kalau kita memahami, percaya benar-benar dengan janji tersebut, maka keadaan apapun di dalam dunia ini tidak bisa menggoyahkan kita. Dan kemudian ada kata penting lagi yang diulang, yaitu kata keselamatan. Itu muncul di ayat 1, ayat 5, ayat 6, dan juga ayat 8. Keselamatan itu adalah tema yang paling menonjol di dalam bagian ini, ayat 1 sampai 8, dan kita mengingat bahwa nama Yesaya itu artinya adalah Tuhan adalah keselamatan. Jadi memang tepat ya. Nabi yang bernama Yesaya itu memberitakan keselamatan dari Tuhan. Dan juga beberapa teolog itu menganggap kitab Yesaya ini sebagai Injil yang kelima. Ibaratnya itu seperti itu. Kita tahu Injil itu dari kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi bagi para teolog tersebut, karena Yesaya ini isinya kental dengan berita keselamatan, kabar baik bagi umat Tuhan yang terpuruk, yang berdosa, tidak bisa melepaskan diri mereka, maka para teolog tersebut menganggap bahwa Yesaya adalah Injil yang kelima. Baik, mari kita perhatikan bagian demi bagian. Saya akan membacakan ayat yang pertama hingga yang ketiga dulu. Demikian firman Tuhan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang darinya kamu dipahat, dan kepada lubang penggalian batu yang darinya kamu digali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkatinya dan membuat dia menjadi banyak. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya,
Ia membuat padang gurunnya seperti Eden dan padang belantaranya seperti kebun Tuhan. Di situ terhadap kegembiraan dan sukacita, nyanyian syukur dan bunyi lagu yang nyaring. Jadi ini adalah pengulangan janji keselamatan dari Tuhan. Yang kalau kita membaca keseluruhan kitab Yesaya, kita akan menemukan berulang kali berita tentang kelepasan, keselamatan itu dinyatakan oleh Yesaya. Dan di ayat 1 tadi ada frasa kamu yang mengejar apa yang benar. Kamu yang mencari Tuhan. Di sini Tuhan menyatakan kepada orang-orang yang masih setia kepadanya. Di tengah bangsa Israel, kerajaan selatan, Yehuda yang pada waktu itu dibuang ke Babel karena dosa-dosa mereka, ada segelintir umat Tuhan yang masih tetap setia kepada Tuhan. Itu tidak hanya tahu tentang firman Tuhan, tetapi arti dari frasa ini yaitu mengejar apa yang benar dan mencari Tuhan itu adalah mereka secara aktif mencari kehendak Tuhan dan jalannya. Jadi tidak hanya mendengar firman Tuhan sambil lalu terus kemudian lupa, tidak. Tetapi mereka benar-benar merindukan untuk mengerti firman Tuhan itu seperti apa, untuk mengenal Tuhan itu seperti apa dan mengerti kehendak Tuhan bagi kehidupan mereka. Kemudian di sini bangsa Israel juga diingatkan tentang asal-usul mereka, yaitu mereka berasal dari leluhur yang dipilih Allah. Ada frasa gunung batu dan lubang penggalian batu yang tadi kita lihat, tadi kita baca. Maksudnya apa? Bangsa Israel itu diminta untuk merenungkan bahwa mereka itu sebenarnya keturunan dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Di dalam ayat kedua itu ada Abraham dan juga Sarah. Dan ketika bangsa Israel pada saat itu sedang ada di dalam penderitaan, kesesakan karena ditindas oleh Babel, mereka itu diminta untuk mengingat lagi sejarah bangsa mereka. Bagaimana Tuhan memberkati Abraham dan Sarah, yang tadinya cuma satu orang ya Abraham, terus kemudian Sarah 2 orang, segelintir orang, tetapi dari Abraham dan Sarah ini kemudian Tuhan memberkati sehingga mereka memiliki banyak keturunan. Di dalam Kejadian 12 ayat 2. Jadi kalau Tuhan bisa memberkati Abraham dan Sarah dengan begitu limpahnya, yang di tengah-tengah kemustahilan mereka tidak mungkin bisa mendapatkan keturunan, tetapi nyatanya Tuhan bisa membuat mereka mendapatkan banyak sekali keturunan, termasuk bangsa Israel yang pada saat itu sedang ditindas oleh Babel. Maka Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan juga bisa menggenapi janjinya kepada bangsa Israel. Kalau Tuhan memberkati Abraham, maka Tuhan juga akan memberkati bangsa Israel. Ibaratnya itu seperti itu. Jadi kalau kita diminta untuk mengingat karya Tuhan di masa lampau, ketika kita membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, ini bukan buku sejarah. Ya memang isinya ada sebagian yang bernuansa sejarah. Sejarah keselamatan. Tetapi sebenarnya sejarah tersebut tidak ditulis hanya untuk pengingat saja. Tetapi juga Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi janji Tuhan. Kalau Tuhan menyertai dan memberkati umatnya di sepanjang perjanjian lama dan juga perjanjian baru, maka Tuhan juga akan memberkati dan menyertai kita. Jadi ini seperti kata-kata Presiden Soekarno tadi, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak tiba-tiba muncul, tidak ada masa lalu yang jelas, tidak ya. Kita asal usulnya jelas, yaitu adalah kita umat yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwa bangsa Israel itu akan dipulihkan, dan gambarannya itu seperti Tuhan mengubah padang gurun yang gersang menjadi Eden yang subur. Ini adalah keadaan bangsa Israel yang menerima pemulihan dari Tuhan. Walaupun mereka menderita di Babel,
tetapi Tuhan akan memulihkan mereka sehingga mereka akan memiliki atau mengalami keadaan yang penuh berkat dan damai sejahtera. Perenungannya adalah, apakah kita juga melupakan penyertaan Tuhan di masa lampau? Mungkin karena beratnya kehidupan kita pada masa kini, kita itu cenderung mudah untuk mengeluh ya secara kedagingan karena menghadapi tekanan kehidupan. Tetapi ingatlah, ketika di titik-titik kehidupan kita di masa lampau, Tuhan menyertai kita. Maka itu membuktikan bahwa Tuhan juga akan menyertai kita pada kesulitan di masa kini. Dan kalau Tuhan menyertai umatnya di dalam Alkitab, kita sebagai umat Tuhan masa kini juga akan disertai Tuhan. Seperti juga Tuhan menyertai tokoh-tokoh Alkitab. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Musa, penyertaannya, walaupun tidak persis sama ya. Apa yang dilakukan Tuhan kepada Abraham, kepada Paulus, dan sebagainya, itu juga yang akan dilakukan Tuhan kepada kita di masa kini. Kemudian mari kita masuk ke bagian yang kedua, ayat 4-6. Demikian firman Tuhan, perhatikanlah suaraku, hai umatku, dan pasanglah telinga kepadaku, hai bangsaku. Sebab pengajaran akan keluar dariku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan dariku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan tangan kekuasaanku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau berharap, perbuatan tanganku mereka nanti-nantikan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit akan lenyap seperti asap, bumi seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Akan tetapi, keselamatan dariku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keadilanku tidak akan berakhir. Perhatikan di ayat 6 dan ayat 8, ada kata-kata bahwa keselamatan dari Tuhan itu akan tetap untuk selama-lamanya, berlanjut turun-temurun. Nah, kita akan belajar dari bagian ini bahwa keselamatan dari Tuhan itu sifatnya kekal. Tuhan memanggil bangsa Israel sebagai umatku dan bangsaku. Walaupun mereka bangsa yang kecil dan mereka ada di dalam keadaan yang porak-poranda, bisa dibilang seperti itu ya. Tetapi Tuhan tetap menganggap mereka sebagai umatnya dan bangsanya. Ini menandakan bahwa Tuhan dengan bangsa Israel hubungannya itu sangat intim. Demikian pula Tuhan dengan kita. Apapun keadaan kita dan apapun penilaian orang terhadap kita, ketika kita sudah dijadikan oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, maka Tuhan juga memiliki hubungan yang intim dengan kita. Relasi yang istimewa. Ini harus kita perhatikan. Terus kemudian ada pengajaran dan hukum Tuhan di dalam bagian ini. Ini menyatakan bahwa pengajaran dan hukum Tuhan itu sangat diperlukan bagi manusia. Itu sebagai terang yang menuntun setiap orang. Jadi hukum Tuhan itu bukan sesuatu yang memberatkan, tetapi hukum Tuhan itu seperti ketetapan Tuhan. Pengajaran Tuhan itu juga bukan hal yang memberatkan, tetapi pengajaran Tuhan itu juga merupakan tuntutan yang akan membawa kita ke kehidupan yang penuh damai sejahtera. Apakah kita juga melihat Alkitab seperti itu? Melihatnya sebagai aturan-aturan yang membebani kita, itu mirip dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus, atau Alkitab itu sebagai panduan hidup yang darinya kita itu menerima ajaran tentang keselamatan dan kelepasan dari dosa dan juga damai sejahtera. Nah, pengajaran dan hukum Tuhan itu sifatnya seperti itu ya, bukan beban tetapi sebenarnya anugerah. Dan bukan hanya ditujukan bagi bangsa Israel, tetapi kepada setiap orang yang menantikan keselamatan. Nah, di sini kita bisa melihat sekali lagi bahwa sebenarnya ajaran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sebenarnya berkesinambungan, ada konsistensi. Mungkin kita berpikir, wah, di dalam Perjanjian Lama bangsa Israel saja yang diselamatkan. Tuhan tidak ingin menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Kalau di Perjanjian Baru, misalnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita diminta untuk menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi kepada segala bangsa.
Tetapi kalau kita memperhatikan Alkitab dengan cermat, maka kita juga akan melihat ada satu kesinambungan bahwa kalau Tuhan mengajarkan kita untuk terlibat di dalam misi global, pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia, maka sebenarnya itu sudah dinyatakan sejak perjanjian lama. Ini salah satu ayatnya yang menyatakan bahwa terang Tuhan itu akan menuntun orang-orang, bukan hanya bangsa Israel yang menantikan keselamatan. Dan keselamatan yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu akan terjadi dalam sekejap mata. Itu sesaat lagi ketika firman ini diberitakan kepada bangsa Israel yang kemungkinan pada saat itu mereka ada di dalam pembuangan. Tuhan menghibur mereka bahwa itu tidak akan berlangsung selamanya. Sesaat lagi Tuhan akan membebaskan mereka dari pembuangan. Kemudian kita juga belajar bahwa keselamatan dari Tuhan itu sifatnya kekal. Kalau kita mengenal langit dan bumi yang ada pada saat ini yang kita tinggali, kita diajar oleh Alkitab misalnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 10, 12, bahwa langit dan bumi yang kita tinggali sekarang ini akan lenyap, akan berlalu. Nanti akan diubahkan oleh Tuhan. Tetapi keselamatan dari Tuhan itu tidak mudah hilang. Jadi sifatnya itu permanen. Jadi sekali Tuhan menjanjikan sesuatu kepada umatnya, maka janji itu pasti akan dipenuhi. Di dalam Matius 24 ayat 35, Tuhan Yesus juga berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya firman Tuhan, kalau kita memperhatikan, memprioritaskan firman Tuhan, maka kita memprioritaskan hal yang kekal. Dan itu adalah sikap hidup yang benar. Jangan sampai kita menantikan langit dan bumi, atau kita terlalu fokus pada langit dan bumi yang kita tinggali pada saat ini, sehingga kita melupakan atau tidak berharap pada langit dan bumi yang baru. Kalau kita terlalu fokus ya, fokus sih boleh, tapi terlalu fokus itu tidak tepat ya. Kalau kita terlalu fokus pada langit dan bumi pada saat ini, pada pekerjaan kita, masa depan kita, dan sebagainya, kalau keadaan kita baik, kita itu akan mudah beralih dari hal-hal rohani. Kelihatannya lebih enak mengikuti cara dunia dibanding taat kepada Tuhan. Itu kalau keadaan kita lebih enak itu seperti itu. Tetapi kalau keadaan kita sedang berat dan kita terlalu fokus pada langit dan bumi yang ada pada saat ini, maka kita itu akan mudah kecewa dengan Tuhan. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Maka kembali Tuhan mengingatkan supaya kita dengan aktif mendengar dan mencari kehendaknya yang dinyatakan di dalam Alkitab. Tuhan sudah menyatakan bahwa kita yang percaya kepada Kristus itu sudah diselamatkan dan nantinya dijamin memiliki hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Keadaan yang enak di dalam dunia ini itu tidak ada apa-apanya dibanding keadaan yang akan kita nikmati di langit dan bumi yang baru. Dan keadaan yang berat di dalam dunia ini saat ini itu akan terhapus seketika ketika kita tinggal bersama-sama dengan Kristus di langit dan bumi yang baru. Kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir dari ayat 1 sampai 8 ini. Saya akan bacakan ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut pada celaan manusia, dan janganlah kecut hati oleh cercaan mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti kain bulu domba. Tetapi keadilanku akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan dariku akan berlanjut turun-temurun. Kita akan belajar bahwa keselamatan dari Tuhan itu tidak tertandingi oleh kuasa apapun di dunia ini. Frasa mengetahui apa yang benar dan juga pengajaranku dalam hatimu itu menyatakan bahwa kita sebagai umat Tuhan
diminta untuk tidak hanya menyadari hal yang benar tetapi juga melakukannya. Bukan hanya pendengar firman tetapi juga pelaku firman. Jadi begitu kita mempelajari firman Tuhan, kita imani benar-benar, dan tidak hanya kita imani secara pikiran, tetapi kita juga mewujudkan iman tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang bilang seperti ini, iman itu dapat diibaratkan seperti kalau misalnya kita ada di dalam ruangan ini dan kita tahu di luar itu hujan. Nah, kalau kita beriman atau percaya bahwa di luar hujan, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan keluar membawa payung. Nah, itu adalah apa yang kita percayai selaras dengan tindakan kita. Tetapi kalau kita percaya di luar hujan, terus kemudian kita keluar tidak membawa payung, berarti kita hanya percaya tentang fakta, namun tidak mewujudkannya di dalam tindakan. Semua tokoh Alkitab yang dicatat, yang dijadikan sebagai teladan iman, mereka melakukan apa yang mereka percayai. Nuh membangun bahtera ketika pada saat itu belum ada hujan, nggak tahu namanya banjir itu kayak apa, tetapi Nuh taat ketika Tuhan memerintahkannya. Kemudian kita juga belajar Abraham taat ketika Tuhan meminta untuk mengorbankan Ishak. Karena Abraham percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segalanya sehingga janjinya untuk memberikan keturunan itu akan tetap tergenapi. Jadi kalau kita memiliki iman yang seperti itu, Tuhan itu menyatakan atau memerintahkan supaya jangan takut atau jangan kecut hati. Kalau ada orang yang menentang kita, ada orang yang mengejek kita karena kita berusaha untuk taat menjalankan firman Tuhan, jangan pernah menyerah. Mungkin ada masukan-masukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita yakini saja apa yang kita baca dari Alkitab. Karena masukan-masukan dari sekitar kita, dari dunia, dari iblis, dari hawa nafsu kita, itu memang kelihatan menarik. Tetapi ketika kita mengikuti nasihat-nasihat tersebut, maka kita justru akan menuntun ke arah hidup yang lebih rusak. Gitu. Seperti juga kita sudah belajar di Yesaya pasal-pasal sebelumnya, ketika umat Tuhan mereka ada di dalam kesesakan, mereka justru meminta pertolongan misalnya kepada Mesir. Ya kelihatannya itu adalah pertolongan yang secara kalkulasi manusia adalah hal yang benar. Ketika ada serangan, meminta pertolongan kepada bangsa yang kuat. Tetapi Tuhan menyatakan bahwa meminta pertolongan di luar Tuhan itu tidak akan ada artinya. Tetapi kalau kita tetap bertahan di dalam Tuhan, apapun yang terjadi di depan kita, kita tidak perlu takut. Ngengat akan memakan mereka seperti pakaian, gegat akan memakan mereka seperti kain bulu domba. Artinya ini adalah metafora atau gambaran bahwa orang-orang yang melawan umat Tuhan, yang pada saat itu mungkin dari Babel, mungkin juga ada orang-orang Israel yang mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan, dan mereka menentang umat yang masih setia kepada Tuhan, maka para penentang itu Tuhan katakan akan kehilangan kekuatan. Mereka akan tidak berdaya lagi sehingga mereka tidak akan bisa membahayakan siapapun. Jadi dalam bahasa saya, kekuatan orang yang menentang Tuhan itu akan dipreteli sendiri oleh Tuhan. Di dalam kehidupan ini kalau kita taat kepada Tuhan dan kemudian kita mendapatkan serangan-serangan dari sekitar kita, maka tetaplah tegar di dalam jalan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bertindak dan mereka tidak akan bisa membahayakan kita. Mari kita renungkan apakah kita takut akan Tuhan atau lebih takut pada manusia. Semakin orang takut akan Tuhan, maka orang tersebut tidak akan takut pada manusia. Kuncinya itu seperti itu. Jadi kita tidak bisa membangkitkan keberanian dari dalam diri kita sendiri, karena keberanian secara manusiawi itu ada batasnya. Keberanian yang rapuh. Tetapi kalau kita menyandarkan diri pada Tuhan, kita benar-benar hormat kepada Tuhan, maka siapapun yang ada di hadapan kita, kita tidak perlu gentar kalau mereka itu menentang kita, berusaha membelokkan kita untuk menjauh dari Tuhan. Kemudian ada satu
topik yang sangat penting di sini yang saya ulang tadi, yaitu tentang keselamatan. Di dalam bahasa Ibraninya yasha. Artinya adalah pertolongan yang diberikan kepada orang-orang di dalam kesulitan. Dan secara teologis ketika keselamatan ini muncul di Alkitab, maka ada nuansa bahwa Allah yang bertindak untuk memberikan keselamatan tersebut dan umatnya sebagai penerima keselamatan tersebut. Dan keselamatan yang paling besar sering diulang, paling menonjol di dalam perjanjian lama adalah di dalam peristiwa Keluaran. Kita bisa membacanya di dalam Keluaran 14 ayat 30, ketika Tuhan dengan lengannya yang kuat mengeluarkan Israel dari penindasan di Mesir. Pertanyaannya, mengapa keselamatan itu diperlukan? Apakah Tuhan itu kurang sempurna di dalam rencananya? Tidak. Keselamatan diperlukan karena ulah umat Tuhan sendiri. Di Yesaya juga berulang kali disebutkan. Kita bisa membaca di dalam 59 ayat 2 nanti ya, bahwa umat Tuhan berdosa, maka mereka ada di dalam keadaan yang mengenaskan. Dan untuk itulah maka keselamatan diperlukan. Jadi akibat ulah kita sendiri, maka hidup kita itu bisa berantakan. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menganggap rencana Tuhan kok seperti ini dan sebagainya. Tapi marilah kita introspeksi, apakah kita telah berdosa di hadapan Tuhan sehingga kita ada di dalam keadaan yang jauh dari damai sejahtera dan sebagainya. Jadi jauh dari Tuhan itu bukan berarti keadaan yang misalnya secara ekonomi sulit atau apa, tidak. Bahkan di dalam segala kelimpahan kita pun, kita itu bisa merasakan kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Kalau di dalam kelimpahan tersebut, kita itu jauh dari Tuhan. Dan bagaimana cara mendapatkan keselamatan? Di dalam pasal 30 ayat 15 dinyatakan bahwa bangsa atau manusia bisa mendapatkan keselamatan melalui pertobatan dan bersandar pada Tuhan. Dan sekali lagi, seperti juga yang dinyatakan di ayat tadi dan juga pasal 45 ayat 22, bahwa sejak semula keselamatan ini ditawarkan bagi semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel mendengarkan nubuatan Yesaya, mereka mengartikan keselamatan itu sebagai kelepasan dari Babel. Ayat 5 kita sudah membaca. Jadi ketika berita keselamatan itu diberikan, mereka itu memahaminya bahwa mereka akan dilepaskan dari penderitaan di Babel. Namun tidak berhenti sampai di situ. Keselamatan ini juga akan terus Tuhan lakukan dan nantinya akan digenapi secara penuh ketika umatnya itu mengaku bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan keselamatan dan mereka itu berbalik untuk bersandar kepada Tuhan. Pasal 25 ayat 9. Inilah keselamatan yang hanya bisa dikerjakan melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Kemudian kalau kita meneruskan pembacaan sampai di Perjanjian Baru, Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Di sini ada nyanyian Simeon ketika bertemu bayi Yesus. Dan Simeon berkata, "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Jadi Simeon itu merasa plong menghadap Tuhan atau mati hari itu pun tidak apa-apa. Karena Simeon itu sudah merasakan damai sejahtera ketika akhirnya janji Tuhan yang dinyatakan sejak dulu, sejak zaman nabi-nabi itu digenapi di dalam kelahiran Yesus. Ini adalah penggenapan keselamatan yang penuh. Bukan hanya kelepasan dari penderitaan kita di dunia, tetapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Ada dua pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah keadilan Tuhan pasti akan ditegakkan di muka bumi ini. Jadi Tuhan itu tidak lalai menggenapi janji keselamatannya. 2 Petrus 3 ayat 9. Mungkin Tuhan kita rasakan terlambat menolong, tetapi yakinlah Tuhan itu tidak melalaikan kita. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Dan kemudian kekuatan musuh sebesar apapun itu tidak akan berarti jika Tuhan di pihak kita. Sebaliknya, kalau kita melawan Tuhan, maka kekuatan kita sebesar apapun itu tidak akan bisa menolong.
Roma 8 ayat 31, dan di dalam Ibrani 10 ayat 31. Di dalam Roma dikatakan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan bisa melawan kita? Tetapi sebaliknya di dalam Ibrani dikatakan ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi inilah menyatakan kedaulatan Tuhan yang tidak tertandingi. Tinggal kita berpikir, kita mau ada di sisi yang mana? Yang mau melawan Tuhan atau yang mau menuruti kehendak Tuhan. Yang kedua adalah respons iman kita terhadap firman Tuhan akan menentukan arah hidup kita. Mengingat janji Tuhan dalam Alkitab dan karyanya bagi kita di masa lalu itu akan menimbulkan pengharapan. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Ketika keadaan serba tidak mengenakan, tetapi kalau kita mengingat apa yang dilakukan Tuhan di sepanjang sejarah umatnya, dan juga mengingat pertolongan Tuhan yang telah kita terima di masa lampau, itu akan menimbulkan pengharapan. Inilah pentingnya bagi kita untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak sejak dini. Ketika mereka di masa depan mendapatkan kesulitan hidup, kalau mereka tidak kenal firman Tuhan, maka mereka itu akan goyah. Karena apa? Tidak ada sandaran yang bisa mereka pegang. Kemudian yang penting lagi adalah kita tidak berusaha taat supaya dapat diselamatkan, tetapi justru ketaatan itu adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Ini yang membedakan kita atau ajaran kekristenan dengan ajaran-ajaran di luar Kristen. Kita taat bukan untuk mendapatkan surga atau keselamatan, tetapi justru karena kita telah ditebus oleh Tuhan, hati kita telah diperbarui, maka disitulah kita baru bisa menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Ada satu kutipan dari N.T. Wright, pengampunan dari dosa adalah kelepasan yang sejati dari penguasa yang sebenarnya mencengkeram kita. Artinya apa? Penguasa yang sebenarnya mencengkeram kita itu bukan terlilit utang atau mungkin atasan yang tidak enak dan sebagainya. Tetapi yang mencengkeram kita yang paling utama adalah kuasa dosa. Karena dosa itu yang akan membawa kita ke dalam maut. Ketika dosa itu dilepaskan oleh Tuhan Yesus, maka tidak ada lagi halangan yang bisa merintangi iman kita. Ada dua pertanyaan yang bisa kita renungkan. Yang pertama, apa saja yang bisa menjadi ganjalan bagi kita untuk mempercayai bahwa Tuhan memberikan keselamatan bagi kita? Dan yang kedua, bagaimana janji keselamatan Tuhan justru akan mendorong kita hidup taat dan setia? Karena ada orang yang beranggapan bahwa bersandar pada janji Tuhan akan membuat kita tidak berusaha sungguh-sungguh. Mari kita renungkan dan kiranya jawaban ini akan menguatkan kita untuk dapat menerapkan firman Tuhan dengan lebih baik lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas karya keselamatan yang telah Engkau berikan di dalam Kristus. Ajar kami Tuhan untuk bersandar pada kasih-Mu dan juga kuatkan kami untuk terus bertahan sebagai saksi-Mu yang setia di saat kami menghadapi pergumulan hidup. Amin.